Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang 4 sifat bergerak yang ada di dalam diri kita yang mesti kita ketahui. 4 sifat bergerak yang ada di dalam sifat diri kita, yaitu yang pertama sifat nafsani, yang kedua sifat syaitoni, yang ketiga sifat robbani, yang keempat sifat nurani. Keempat sifat ini itu ada pada diri kita yang mesti dan harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sifat yang pertama yaitu sifat nafsani. Nafsani ini adalah sifatnya nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu ini yaitu niat. Niat yang ada di dalam diri kita. Jadi nafsi ini itu merupakan netral di dalam diri kita. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat syaitoni. Sifat syaitoni ini adalah sifatnya setan yang ada di dalam diri kita. Setan ini tugasnya menggoda, membujuk, merayu. Sifat nafsani. Jadi tugasnya membujuk, merayu, menggoda nafsani, nafsu yang ada di dalam diri kita agar berbuat ke jalan yang tidak baik, agar berbuat ke jalan kejahatan. Itulah sifat syaitoni yang ada di dalam diri kita, yang selalu berusaha untuk menggoda nafsani ini, menggoda nafsu yang ada di dalam diri kita agar tergoda dan selalu berbuat pada kejahatan. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini adalah sifat robbani. Sifat robbani ini adalah sifatnya malaikat yang ada di dalam diri kita. Sifatnya robbani ini yang ada di dalam diri kita ini yaitu selalu untuk mengajak nafsani, mengajak nafsu agar selalu berbuat kebaikan. Dan gerak robbani yang ada di dalam diri kita ini, dia selalu menghalang-halangi geraknya setoni yang ada di dalam diri kita. Kemudian gerak yang keempat yaitu gerak nurani yang ada di dalam diri kita. Gerak nurani yang ada di dalam diri kita ini itu merupakan hasil antara pergolakan sifat robbani dan sifat syaitoni yang ada di dalam diri kita. Siapa yang paling menonjol di dalam diri kita? Itu bisa kita lihat dari sifat nurani yang ada di dalam diri kita. Apabila gerak syaitoni yang ada di dalam diri kita yang lebih kuat, maka nurani kita condong kepada ke jalan kejahatan. Apabila sifat robbani yang menonjol di dalam diri kita, maka sifat nurani kita condong kepada kebaikan. Berarti sifat nurani adalah hasil yang bisa kita lihat apa yang menonjol
di dalam sifat diri kita. Itulah 4 sifat yang ada di dalam diri kita yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan dengan 4 sifat ini yang ada di dalam diri kita, kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Apakah sifat setoni yang selalu condong di dalam sifat diri kita? Apakah sifat Robbani yang ada di dalam diri kita? Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri apabila yang condong di dalam sifat diri kita itu adalah sifat setoni. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk bertobat dan mohon ampun kepada Allah agar kita terlepas dari sifat setoni ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.